Selamat datang para penghuni kamar malam. Kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Siapkan cemilan kesukaanmu dan selamat menikmati. Salah satu tempat spa di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara sudah lama dikenal sebagai salah satu tempat relaksasi pria paling lengkap. Bangunannya tinggi dengan fasad kaca berkilau, menyala terang di jalanan yang pada malam hari mulai sepi. Dari luar tampak modern, dengan lampu neon biru menghiasi papan nama. Lorong utama spa membentang lurus dari lobi menuju area fasilitas. Lantai marmer putih keabu-abuan dipoles licin, memantulkan cahaya lampu temaram yang dipasang di dinding. Aroma wangi terapi herbal bercampur dengan bau antiseptik tipis yang menyelusup dari ruangan terapi. Suara musik instrumental, biasanya terdengar riang, sudah berhenti sejak setengah jam lalu. Tinggal suara mesin pendingin yang bergemuruh pelan seperti dengung jauh di dalam telinga. Jam dinding bulat besar menempel di atas area resepsionis. Jarumnya bergerak lambat. Hampir pukul 1 dini hari. Spa masih buka, tapi tamu sudah sangat berkurang. Beberapa orang masih ada di ruang sauna dan karaoke, sementara sebagian besar terapis bersiap pulang. Di balik meja resepsionis, seorang pria muda menguap lebar sambil merapikan buku reservasi. "Sari, kamu yang jaga VIP ya? Ada satu tamu terakhir. Abis itu selesai." Suaranya terdengar setengah malas tapi jelas. Sari, terapis baru yang belum genap 3 bulan bekerja di tempat spa ini, hanya mengangguk. "Siap, Mas." Ia tersenyum tipis meski dadanya terasa sesak. Jam sudah terlalu larut. Biasanya ia pulang sebelum tengah malam. Tapi kali ini manajer menugaskannya khusus. Katanya ada tamu penting yang ingin dilayani sampai spa benar-benar tutup. Ia mengambil baki berisi handuk hangat dan 2 cangkir kecil minuman jahe. Porselen putih itu bergetar halus ketika ia mengangkatnya. Sendok kecil di dalam cangkir beradu lirih. Sari melangkah menuju lorong panjang yang mengarah ke kamar VIP. Lorong itu terlihat berbeda dibanding biasanya. Lampunya lebih redup seakan-akan sebagian sengaja dimatikan. Hanya beberapa lampu dinding yang menyala, membuat bayangan panjang terbentuk di marmer. Setiap langkah sepatunya beradu dengan lantai, menimbulkan gema aneh. Spa ini memang mewah, tapi di jam seperti ini, mewah berubah jadi menyeramkan. Sari berhenti sejenak di depan cermin besar yang menempel di dinding siri. Cermin itu dipasang agar lorong terasa lebih luas, tapi justru membuatnya merinding. Ia menatap bayangannya, wajah oval dengan mata lelah, rambut hitam panjang diikat rapi. Tapi entah kenapa ia merasa pantulan di cermin itu sedikit berbeda, seolah bayangan matanya lebih dalam, lebih gelap. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. Baki di tangannya mulai terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena telapak tangannya yang berkeringat. Saat melangkah lagi, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki lain, pelan, teratur, persis mengikuti gerakannya. Ia berhenti, dan suara itu pun berhenti. Ia berjalan, suara itu ikut berjalan. Sari menoleh ke belakang. Lorong kosong. Tidak ada siapapun. Hanya pintu-pintu ruangan yang tertutup rapat, sebagian sudah digembok karena tak dipakai lagi malam itu. Mungkin cuma suara gema, bisiknya berusaha menenangkan diri. Ia kembali berjalan, kali ini lebih cepat. Di persimpangan kecil menuju ruang sauna, Sari mendengar suara lain. Seperti pintu kayu yang terbuka perlahan, disusul dengan hembusan udara hangat. Spa sudah hampir kosong, siapa yang masih ada di sauna? Ia melirik sekilas dan jantungnya berdebar kencang. Di balik pintu kaca buram sauna, terlihat bayangan seseorang. Seorang wanita, duduk dengan kepala tertunduk, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Bayangan itu jelas sekali, tak mungkin salah lihat. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. "Siapa yang masih di situ?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Bayangan itu tetap diam. Ia tahu seharusnya tidak ikut campur, tapi rasa penasaran membuatnya melangkah mendekat. Ia menaruh baki di meja kecil dekat lorong, lalu meraih gagang pintu kaca sauna. Perlahan ia tarik.
Asap panas menyembur keluar, membungkus wajahnya. Ia mengangkat tangan untuk menahan, dan ketika kabut panas itu menghilang, matanya terbelakang. Sauna itu kosong, tidak ada siapapun di dalam. Hanya bangku kayu yang basah oleh keringat dan sebuah handuk putih terletak di pojok. Ia mundur perlahan, tenggorokannya kering. Ia menutup pintu kembali, lalu mengambil kembali bakinya. Kakinya sedikit gemetar saat melangkah, tapi ia memaksa diri tetap berjalan ke arah ruang VIP. Di ujung lorong, lampu terlihat lebih redup lagi. Suara pendingin ruangan bergema lebih kencang, seperti bisikan halus yang menyelusup ke dalam telinga. Sari menggenggam gagang baki erat-erat, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menekan dadanya. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin kuat rasa tidak nyaman itu. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap geraknya. Di belakang, cermin besar tadi memantulkan cahaya samar. Seperti ada yang memperhatikan lebih dekat, bayangan di dalam cermin itu tampak masih duduk di sauna, meski ruangan itu sebenarnya sudah kosong. Sari tidak menoleh lagi ke arah sana. Ia hanya ingin segera menyelesaikan tugasnya malam itu. Ruangan VVIP ada di paling ujung lorong, tepat di belakang pintu kayu dengan ukiran motif bunga lotus. Dari luar, pintu itu tampak kokoh, dilapisi cat coklat tua yang memantulkan sedikit cahaya lampu lorong. Baki di tangannya terasa semakin berat. Cangkir jahe bergetar halus, cairan panas hampir tumpah. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Hanya tinggal satu tamu, gumamnya lirih, seakan meyakinkan diri sendiri. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, suara berderit terdengar dari arah kanan. Suara pintu terbuka perlahan, padahal semua ruangan seharusnya sudah ditutup. Sari menoleh. Pintu menuju area kolam pemandian sedikit terbuka, menyisakan celah gelap. Hatinya berdebar keras. Kolam pemandian air hangat yang biasanya ramai diisi tamu, tapi sekarang seharusnya kosong. Lampu di dalam ruangan itu mati. Hanya cahaya dari lorong yang sedikit menyorot ke dalam. "Siapa yang masih di sana?" panggil Sari pelan. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar bunyi tetesan air jatuh ke permukaan. Tik, tik, tik. Sari ragu, tapi rasa ingin tahu membuatnya mendekat. Ia menaruh baki di kursi kecil dekat pintu, lalu mendorong pintu perlahan. Engsel berderit panjang, menambah suasana aneh yang sudah menyesakkan. Begitu pintu terbuka, aroma lembab bercampur klorin langsung menyergap. Cahaya lampu lorong masuk, menyingkap sedikit permukaan kolam. Air yang seharusnya jernih, tampak keruh. Sari melangkah masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekati tepi kolam, memfokuskan mata untuk melihat lebih jelas. Saat itulah, darahnya serasa berhenti mengalir. Air yang tadinya keruh berubah menjadi merah pekat. Seperti kolam penuh darah, mengalir pelan, memantulkan cahaya samar lampu. Dari dalam permukaan, muncul gelembung-gelembung kecil. Lalu sebuah tangan pucat menjulur keluar, menekan sisi kolam. Jari-jari panjang dengan kuku kusam mencakar marmer, meninggalkan jejak tipis. Perlahan, tangan itu bergerak ke arah Sari. Sari tersentak mundur, tubuhnya bergemetar. "Ya Tuhan," bisiknya. Ia hampir berteriak, tapi suaranya tertahan. Ia memundurkan langkah, namun pandangannya tetap terpaku pada kolam itu. Tiba-tiba tangan itu lenyap. Air kembali jernih seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sari terdiam, tubuhnya masih kaku. Hanya suara tetesan air yang kembali terdengar. Pintu di belakangnya berderit dan Sari langsung menoleh. Seorang cleaning service tua berdiri di ambang pintu, mendorong kereta pel beroda. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, kulitnya penuh keriput. Ia menatap Sari dengan tatapan datar, seperti tidak heran dengan apa yang baru saja terjadi. "Kamu lihat juga ya?" katanya pelan. Suaranya serat tapi jelas. Sari menelan ludah. "Lihat apa, Pak?" tanyanya ragu. Orang tua itu tersenyum samar,
tapi matanya tetap kosong. Air berubah merah, tangan muncul. Itu sudah sering. Jangan takut. Mereka cuma mau mengingatkan kalau tempat ini bukan sembarang tempat. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Tenggorokannya kering, tapi rasa ingin tahu membuatnya berbicara. "Mereka siapa, Pak?" Orang tua itu mendorong kereta pelnya masuk, lalu mulai mengepel lantai seolah-olah tidak ada yang istimewa. "Kamu masih baru ya? Belum tahu cerita lama di sini." "Cerita lama?" Orang tua itu berhenti, menatap Sari sekilas. "Dulu, sebelum jadi spa mewah, tempat ini bukan gedung seperti sekarang. Tanah ini bekas rumah bordil. Banyak perempuan dipaksa kerja, banyak yang menderita, banyak yang mati. Mayat mereka entah di mana." Sari merinding. Tangan kirinya menggenggam erat baki di kursi seakan mencari pegangan. "Terus, kenapa mereka muncul di sini?" "Karena mereka tidak pernah benar-benar pergi." Cleaning service itu kembali mengepel, suaranya datar, seperti sedang menceritakan sesuatu yang biasa. "Gedung boleh berubah, tapi tanah tetap sama. Arwah mereka masih di sini, berkeliaran. Kadang muncul di sauna, kadang di kolam, kadang di ruang karaoke, tergantung siapa yang mereka mau tunjukkan diri." Sari menggigil. Ingatannya melayang pada bayangan di sauna barusan, di mana kolam penuh darah. Semua terasa terlalu nyata untuk sekedar halusinasi. Orang tua itu menepuk pelnya ke lantai, lalu melirik Sari sekilas. "Kalau mau aman, jangan pernah melawan. Jangan teriak, jangan lari. Anggap saja mereka masih tamu di sini." Sari menatap dia, bibirnya kering. "Tapi, mereka sering ganggu terapis." Cleaning service itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum miring lalu berbalik mendorong kereta pelnya keluar ruangan. "Kamu akan tahu sendiri kalau sudah lama di sini." Sari terdiam. Tubuhnya kaku. Suara roda kereta pel menghilang di lorong. Ia menoleh lagi ke kolam, memastikan airnya jernih. Benar, tak ada lagi darah, tak ada tangan menjulur, hanya permukaan air tenang memantulkan cahaya. Dengan langkah gemetar, ia mengambil kembali bakinya, lalu keluar dari ruangan. Lorong tampak lebih sepi daripada sebelumnya. Lampu dinding sesekali berkedip, menambah suasana dingin yang menusuk. Ia melanjutkan langkah menuju pintu VVIP. Bayangan tadi di sauna, kolam darah, perkataan cleaning service, semuanya berputar di kepalanya. Tapi ia harus tetap bekerja. Tugasnya belum selesai. Di ujung lorong, pintu VVIP menunggu. Pintu kayu besar dengan ukiran lotus tampak semakin dekat, tapi entah kenapa, justru terasa semakin jauh setiap kali ia melangkah. Sari berhenti sebentar, menatap pintu itu lama. Hening, hanya bunyi kipas angin kecil di langit-langit yang terdengar. Baki di tangannya bergetar, membuat sendok di atas cangkir beradu pelan. Ia menarik nafas, dadanya terasa sesak, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena perasaan aneh yang seolah mendorongnya untuk tetap membuka pintu itu. Ia berdiri diam beberapa detik, mendengarkan. Dari dalam, samar terdengar suara alunan musik gamelan yang diputar pelan, padahal ia tahu ruangan itu tidak punya pengeras suara. Sari meraih gagang pintu. Permukaan dingin kayu gagang pintu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendorong perlahan, dan pintu berderit. Cahaya hangat menyambutnya dari dalam, kontras dengan lorong yang dingin dan redup. Ruangan itu luas, dindingnya dilapisi kayu gelap, lantai marmer mengkilap, dan lampu gantung berbentuk kristal memantulkan cahaya kekuningan. Ada ranjang pijat besar di tengah, diapit dua meja kecil. Cermin bundar besar menggantung di sisi kanan, memantulkan seluruh ruangan. Sari melangkah masuk. Suasana di dalam jauh lebih tenang dibanding lorong. Ia menaruh baki di meja, lalu memandang ke sekeliling. Ruangan tampak kosong, tidak ada tamu yang ia kira masih menunggu. Tapi ketika ia menoleh ke arah cermin, jantungnya berdegup kencang.
Bayangan seorang wanita terlihat berdiri di belakangnya. Rambut panjang tergerai, wajah samar, hanya tubuh berbalut gaun tipis yang terlihat jelas. Sari membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh cepat ke belakang, namun kosong, tidak ada siapapun di sana. Saat ia kembali memandang cermin, bayangan itu masih berdiri, lebih dekat, wajahnya perlahan terlihat. Cantik, namun pucat. Bibir merah menyala seperti baru saja tersenyum, tapi matanya penuh kesedihan. Sari mundur selangkah, suara hatinya bergemuruh, menyuruhnya pergi, tapi kakinya seolah terpaku. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah ranjang pijat. Sari menoleh. Ranjang itu tampak biasa, hanya spray putih terlipat rapi. Tapi saat ia mendekat, ia melihat noda samar di ujung spray, seperti bercak coklat kemerahan. Tangannya bergetar ketika mencoba meraba. Noda itu terasa lengket, seolah masih baru. Tiba-tiba lampu gantung berkelip. Bayangan wanita dalam cermin bergerak, tidak mengikuti Sari, tapi berjalan sendiri mendekat ke ranjang. Tubuhnya kabur, samar, namun langkahnya jelas. Sari membeku, ia hanya bisa menatap melalui cermin. Wanita itu berhenti di tepi ranjang, menunduk, lalu perlahan berbaring di atas spray. Sari mendengar suara lirih, samar, seperti desahan tertahan. Suara itu terdengar menyakitkan, bercampur tangis. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Pemandangan itu terlalu nyata. Wanita dalam cermin berbaring, tubuhnya menegang, lalu tiba-tiba terlihat seperti diseret ke sisi ranjang oleh sesuatu yang tak terlihat. Spray berkendut, melipat sendiri, seolah ada tangan kasar yang menahan. Sari mundur, tubuhnya gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa iba yang mendalam. Bayangan itu bukan sekadar hantu menakutkan. Ia tampak seperti korban yang terjebak, dipaksa mengulang penderitaannya. Lampu gantung kembali berkedip. Dalam sekejap, ranjang itu kosong. Spray kembali rapi, tidak ada noda. Cermin memantulkan hanya dirinya seorang, pucat dan ketakutan. Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal, hampir tak bisa berdiri. Namun sebelum ia beranjak keluar, suara berat seorang pria terdengar jelas dari dalam ruangan. "Giliranmu." Suara itu begitu dekat, seakan berbisik tepat di telinganya. Sari menoleh dengan cepat, tapi ruangan tetap kosong. Hanya cermin bundar besar yang menatapnya balik, dingin dan diam. Sari berdiri kaku. Jantungnya berdentum sampai rasanya bisa terdengar di seluruh ruangan. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin suara tadi hanya halusinasi. Tapi udara di sekitar tubuhnya terasa berat, seolah-olah ruangan itu tidak lagi menampung hanya dirinya seorang. Cermin itu tiba-tiba berembun, padahal ruangan ber-AC dingin. Embun tipis membentuk garis samar, perlahan menjadi coretan. Sari melotot, melihat jelas sebuah kata tertulis dari dalam cermin. "Tetap di sini." Kakinya mundur otomatis, menabrak meja kecil hingga baki di atasnya bergetar dan cangkir hampir jatuh. Jari-jarinya mencengkeram tepi meja, berusaha menahan tubuh yang hampir ambruk. Nafasnya berat, tersengal. Di sisi lain ruangan, tirai tipis berwarna krem bergoyang perlahan meski tidak ada angin. Gerakan itu semakin lama, semakin cepat, seperti ada seseorang di baliknya yang ingin keluar. Sari menelan ludah, kering di kerongkongan. Bayangan samar muncul di balik tirai, lekuk tubuh seorang wanita. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajah. Bahunya bergetar, seperti orang menangis. Suara isak kecil terdengar, serak, menyayat. Sari menegakkan tubuh, rasa takut bercampur kasihan. Kakinya melangkah tanpa sadar mendekati tirai itu. Semakin dekat, semakin jelas ia mendengar suara tangis. Tapi ketika tangannya hampir membuka tirai, suara itu berhenti mendadak. Senyap. Ia tertegun, jemarinya masih terangkat. Tirai itu jatuh diam, bergeming.
Bayangan wanita tadi menghilang, seakan tak pernah ada. Sari mundur perlahan. Matanya kembali menoleh ke cermin. Bayangan dirinya terlihat di sana. Wajah pucat, rambut sedikit berantakan. Tapi sesuatu membuatnya menahan nafas. Di dalam pantulan, ada sosok lain berdiri di belakangnya. Pria berjas hitam. Wajahnya buram. Hanya senyuman lebar yang tampak jelas. Tangan pria itu terangkat, seolah meraih pundaknya. Sari menoleh cepat ke belakang. Kosong. Namun, di dalam cermin, tangan itu sudah menyentuh bahunya. Tubuh Sari bergetar hebat. Kakinya nyaris tak bisa menahan. Ia mencoba berlari, tapi pintu VVIP tiba-tiba menutup dengan keras, menggetarkan dinding. Gagang pintu berputar sendiri, lalu berhenti. Terkunci. Suara berat itu terdengar lagi. Kali ini bergema di seluruh ruangan. Jelas dan tegas. Kau tidak akan keluar sebelum menggantikannya. Nafas Sari tersendat. Matanya kembali ke cermin. Sosok wanita bergaun tipis tadi muncul lagi, berbaring di ranjang pijat dengan wajah basah oleh air mata. Ia menatap Sari lurus. Bibirnya bergerak pelan membentuk kata yang samar. Tolong. Cahaya lampu gantung meredup. Hanya cermin yang kini bersinar lebih terang, memantulkan sesuatu yang bukan lagi sekadar pantulan. Sari menatap dengan jelas permukaan kaca itu. Ia melihat dirinya berdiri dengan tubuh gemetar, namun di belakangnya sosok-sosok lain mulai bermunculan. Pertama, seorang wanita bergaun tipis yang tadi, wajahnya penuh air mata. Lalu muncul dua sosok pria berjas gelap, wajahnya buram, hanya gigi yang tampak kala mereka menyeringai. Semakin lama, semakin banyak bayangan lain ikut berdiri di dalam cermin, seakan ruang itu menyimpan seluruh roh yang terjebak. Telinga Sari berdenging, suara-suara pelan mulai merayap masuk, desahan, tangisan, teriakan tertahan. Semuanya bercampur, menyesakkan kepala. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap terdengar jelas, seolah muncul dari dalam kepalanya sendiri. Cermin itu kemudian bergetar, seperti air yang beriak, permukaannya berombak, dan tiba-tiba tangan pucat seorang wanita keluar dari dalam kaca, terjulur ke arahnya. Jari-jarinya panjang, kuku terkelupas, tapi sentuhannya terasa dingin dan nyata. Sari mundur hingga punggungnya menempel ke pintu yang terkunci. Nafasnya semakin kacau, tangannya mencari gagang pintu, mencoba memutarnya dengan paksa. Tidak bergeming. Bayangan pria dalam jas hitam kembali muncul di cermin. Kini lebih jelas, ia berdiri di samping wanita bergaun tipis yang masih berbaring di ranjang. Senyumnya melebar, dan dari bibirnya terdengar suara lirih, berat, menusuk telinga. Semua yang masuk ke sini harus melayani. Sari hampir menjerit, tapi tenggorokannya tertahan. Ia menunduk, berusaha tak lagi menatap cermin, namun suara langkah samar terdengar di lantai marmer, pelan tapi mendekat. Kepalanya menoleh perlahan, kosong. Ranjang masih terletak di tengah, spray putihnya rapi. Tapi saat ia berkedip sekali, spray itu mendadak berantakan, seperti baru saja digunakan. Ada noda gelap yang merembes dari tengah, warnanya merah kecoklatan. Bau besi tercium samar, membuat perutnya mual. Sari menutupi hidungnya, tapi langkah-langkah itu terus mendekat. Kali ini terdengar jelas, seakan ada banyak kaki berjalan mengelilinginya. Udara semakin dingin, setiap hembusan nafasnya keluar dalam bentuk uap tipis. Tirai krem di sudut kembali bergerak sendiri. Dari balik kain itu, suara isak tangis pecah lagi, lebih keras, seperti seseorang sedang disiksa. Sari berani melirik hanya sebentar. Bayangan seorang wanita terduduk di lantai, kedua tangannya diikat, kepalanya tertunduk. Ia menggigil, matanya kembali ke cermin. Permukaan kaca kini menampilkan dirinya sendiri, tapi dalam wujud berbeda. Wajah pucat dengan bibir biru, gaun tipis menggantikan seragam spanya. Dalam pantulan itu, ia tidak lagi seorang terapis, melainkan salah satu dari mereka yang terjebak.
Tidak, gumamnya lirih, air mata mengalir di pipi. Ia menempelkan kedua tangannya ke cermin, mencoba menepis bayangan itu. Tapi justru permukaan kaca terasa lembek. Jari-jarinya masuk seperti menembus air. Dari dalam, banyak tangan segera meraih, mencengkram pergelangan dan lengannya. Tarikan itu begitu kuat hingga tubuhnya hampir terhisap. Ia menjerit, meronta, kakinya menghantam lantai marmer, baki di meja terjatuh bergerak. "Lepaskan aku!" Suaranya pecah memenuhi ruangan. Lampu gantung bergoyang hebat, dinding berderak, tirai berkibar seolah diterpa angin kencang. Bayangan wanita-wanita lain dalam cermin menangis bersamaan, sementara suara pria itu terus bergaung. "Sekarang giliranmu." Tubuh Sari setengahnya sudah masuk ke dalam permukaan kaca. Mata dan mulutnya terbuka lebar, memantulkan ketakutan paling murni yang pernah ia rasakan. Saat itu, pintu VVIP bergetar keras, seperti ada seseorang di luar yang memukulnya dari luar. Suara teriakan samar terdengar, suara pria dari resepsionis. "Sari, kamu masih di dalam?" Suara itu menggema, menjadi satu-satunya hal nyata yang tersisa di tengah kengerian yang hendak menelannya bulat-bulat. "Sari, kamu masih di dalam?" Teriak suara dari luar pintu kembali terdengar. Sari tahu, suara itu jelas milik Andri, resepsionis yang biasa bertugas malam. Suaranya terdengar panik, bercampur dengan bunyi gedoran keras di pintu VVIP. Tarikan tangan-tangan dari dalam cermin sedikit melemah, seakan keberadaan orang di luar memberi celah pada Sari untuk bertahan. Ia meronta dengan tenaga terakhir, berteriak memanggil. Suaranya serak, hampir tak terdengar. "Tolong, aku di sini!" Namun mulutnya seolah tenggelam oleh udara berat. Suaranya tersedak, tak yakin apakah sampai ke telinga Andri. Sementara itu, tangan-tangan pucat yang mencengkram pergelangannya kembali menguat. Kuku-kuku panjang menancap hingga perih menusuk kulit. Cermin bergoyang, seperti sebuah kolam yang hampir menelan mangsanya. Dari dalam, suara-suara tangisan bercampur tawa lirih yang menusuk telinga. Bayangan pria berjas hitam kembali tampak, menatap Sari dengan senyum lebar. Matanya kosong, tanpa cahaya. "Tidak ada yang bisa menolongmu," bisiknya pelan, tapi jelas terdengar di kepala Sari. Tubuhnya semakin tertarik masuk. Pundaknya hampir melewati permukaan kaca ketika tiba-tiba pintu VVIP didobrak keras dari luar. Suara engsel berderit, gagang pintu bergoyang hebat. "Andri, cepat, bukain pintunya!" Sari berteriak dengan sekuat tenaga. Kali ini suaranya pecah, namun cukup keras hingga menggema di ruangan. Ketukan dari luar semakin cepat, keras, menghentak. Sari bisa mendengar suara lain di luar. Mungkin cleaning service yang ikut datang membantu Andri. Mereka saling berteriak panik. Terdengar bunyi logam menghantam gagang pintu, seperti berusaha membuka paksa dengan alat. Tiba-tiba, cermin itu bergetar lebih hebat. Permukaannya seperti ombak yang bergolak. Tangan-tangan yang mencengkram Sari merontah, seperti takut kehilangan mangsa. Wajah wanita bergaun tipis di dalam kaca menatapnya putus asa. Air mata terus mengalir. Bibirnya membentuk kata yang sama berulang kali. "Jangan masuk! Jangan masuk!" Sari menoleh cepat, bingung antara ketakutan dan kebingungan. Apakah peringatan itu ditujukan padanya atau pada orang-orang di luar yang berusaha menolong? Suara dentuman keras dari pintu mengejutkan segalanya. Dengan sekali benturan terakhir, pintu terbuka menghantam dinding. Cahaya dari lorong langsung menerobos masuk, menyilaukan ruangan yang sebelumnya redup. Tangan-tangan dari cermin mendadak melepaskan genggamannya. Sari terhempas jatuh ke lantai marmer. Tubuhnya terbanting keras hingga nyeri menjalar di punggung. Nafasnya tersengal, matanya langsung mencari cermin. Permukaan kaca itu kini kembali tenang, hanya memantulkan bayangan dirinya yang terbaring di lantai. Tidak ada wanita bergaun kipis, tidak ada pria berjas hitam, tidak ada tangan-tangan pucat.
Hanya dirinya sendiri yang gemetar ketakutan. Andri dan 2 pegawai lain berlari masuk. Mereka menunduk, menolong Sari yang masih terduduk lemas. Wajah mereka pucat, mata melebar penuh kecemasan. "Apa yang terjadi?" tanya Andri terbatah. Sari tidak menjawab. Tenggorokannya kering, bibirnya bergetar tanpa suara. Hanya bisa menunjuk ke arah cermin. Andri menoleh. Cermin bundar besar itu berdiri utuh di dinding. Tidak ada tanda aneh. Hanya pantulan 3 orang pria yang berdiri kebingungan di belakangnya, dan sosok Sari yang gemetar di lantai. "Tidak ada apa-apa," gumam salah satu pegawai, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun Sari tahu, ia baru saja diseret nyaris masuk ke dunia lain, dan sosok-sosok di dalam sana belum benar-benar melepaskannya. Ia berjalan tertatih keluar dari ruangan, dibantu Andri dan 2 pegawai lain. Tubuhnya masih gemetar, kaki seakan kehilangan tenaga. Begitu melewati ambang pintu VVIP, hawa dingin menusuk tulang berangsur menghilang, berganti dengan aroma minyak pijat bercampur wangi terapi yang biasa memenuhi spa. Namun ketenangan itu tidak benar-benar menolong. Sari bisa merasakan sesuatu yang masih menempel pada dirinya. Semacam bayangan tipis, berat, seperti tatapan tak kasat mata yang terus mengawasinya. Andri mengantar Sari ke ruang istirahat staf. Ruangan kecil dengan sofa panjang, dispenser, dan lemari penyimpanan seragam. Sari duduk, punggungnya menempel pada sandaran, berusaha mengatur napas. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Andri pelan, tapi penuh rasa ingin tahu. 2 pegawai lain berdiri di dekat pintu, saling pandang, jelas sama bingungnya. Sari membuka mulut, namun lidahnya keluh. Semua kejadian tadi terlalu sulit untuk dijelaskan. Cermin yang hidup, tangan-tangan yang menarik, wajah wanita menangis. Siapa yang akan percaya? Ia hanya menunduk, menggenggam ujung seragamnya erat-erat. Tak lama, akhirnya Sari menjelaskan sepotong demi sepotong tentang bayangan wajah asing yang muncul, tentang tangan-tangan yang menempel di sisi lain, tentang suara yang nyaris menyeretnya masuk. Pegawai lain merinding mendengarnya. Beberapa menunduk, takut menatap mata Sari karena merasa seakan-akan cerita itu masih melekat pada tubuhnya. Malam itu berakhir tanpa ada kejadian baru. Semua pegawai pulang lebih cepat, menyisakan spa dalam keadaan gelap dan sunyi. Sari ikut meninggalkan bangunan dengan langkah berat, masih merasakan bayangan dingin yang menempel pada dirinya. Esok siangnya, spa kembali beroperasi seperti biasa. Ruangan VVIP yang semalam menjadi pusat teror tampak rapi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sari tetap datang bekerja, melayani tamu seperti biasa, menyembunyikan semua kisah mencekam yang ia alami. Namun ada satu kebiasaan baru yang ia lakukan sejak malam itu. Setiap kali Sari memulai jam kerja, ia selalu meletakkan setangkai bunga melati segar di beberapa pojok ruangan. Tamu mengira itu sekadar bagian dari aroma terapi spa, sebuah sentuhan kecil agar ruangan terasa lebih wangi dan tenang. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Namun bagi Sari, melati itu adalah persembahan kecil. Sebuah persembahan pada mereka yang pernah berusaha menyeretnya masuk ke dunia lain. Dengan cara itu, ia merasa bisa menjaga jarak yang aman. Tidak menantang, tidak pula menyerah. Malam demi malam berlalu. Kadang ia masih merasakan hawa dingin ketika sendirian atau melihat bayangan samar di permukaan kaca. Tetapi gangguan itu tidak pernah lagi seagresif sebelumnya. Seolah para arwah di balik cermin sudah menerima keberadaannya, atau setidaknya memilih untuk membiarkannya bekerja dengan tenang. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya
agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.